Salam, selamat hari Minggu, Minggu Saudi. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Saudi ini terambil dari Mazmur 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan demikian. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepada aku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada masa-masa raja-raja yang terkenal dulu di Israel, misalnya Raja Saul, Raja Daud, dan anaknya Raja Salomo. Ketika itu kalau orang ada yang berperkara dan perkara itu tidak selesai hanya di depan pengadilan, sepertinya ada banding begitu. Dan yang banding ini datang ke bait Allah, mengadu, menyampaikan persoalannya kepada Allah Bapa di sorga. Itu memberikan arti yang pertama sekali bahwasanya Allah dianggap adil yang agung. Allah Bapa di sorga dianggap adil, memberikan resiko-resiko yang tepat kepada orang yang bermasalah. Karena itu dianggap diimani bahwa orang yang datang ke bait Allah akan menerima ganjaran perbuatannya. Jikalau dia baik dibebaskan, jikalau dia tidak baik dan bersalah akan memperoleh ganjaran resiko yang langsung dari Allah Bapa sendiri. Hal itu kita lihat dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan demikian. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumah ini. Jadi orang bangsa Israel datang ke bait Allah bersumpah, mengatakan yang sejujurnya di hati, di pikiran, dan tindak tanduknya. Apakah salah, apakah benar di hadapan Allah atau tidak. Biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang sungguhan, tidak memiliki kesalahan. Lalu ayat yang ke-32 dikatakan, maka engkau pun kiranya mendengarkannya dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu. Jadi Allah dianggap bertindak dengan baik dan mengadili, memberikan resiko ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia benar, dia bebas. Tapi kalau dia bersalah, dia akan menerima risiko yang luar biasa dalam hidupnya. Saya lanjutkan, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri. Tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Kalau seseorang benar, dia dibenarkan. Kalau salah, dia betul-betul menghadapi resiko dari kesalahannya. Karena itulah jika kita kaitkan dengan Mazmur yang ke-17 ini, bahwa Daud
sepertinya mengalami sesuatu pergumulan yang sangat dalam. Dia berdoa, dalam doa itu dia sungguh-sungguh merana. Dia menyatakan ratapannya karena dia sungguh sama sekali merasakan tidak berdosa. Tapi orang lain, musuh-musuhnya, orang-orang fasik, apakah suruhan dari orang-orang pembesar, orang-orang top yang merasa lawannya, membuat dia dikejar dan dikejar, dicurigai yang berbuat yang tidak-tidak. Itu mungkin terjadi, seperti yang bisa saja dialami oleh masyarakat masa kini di tengah-tengah kehidupan yang nyata, di tengah-tengah masyarakat kita sehari-hari. Firman Tuhan dalam pasal 17 ini ayat 1 sampai 6, kita lihat ayat 1 sampai ayat 2 adalah merupakan seruan kepada Tuhan sebagai hakim. Karena Allah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh, yang adil. Karena dia menganggap bahwasanya dia tidak bersalah. Dia tidak memiliki sesuatu pembicaraan, tindakan yang salah, sehingga ada banyak orang yang mengancam dia. Dia merasakan bahwasanya pengadilan yang ada di dunia ini tidak cukup untuk menciptakan rasa keadilan, rasa kenyamanan dalam kehidupannya. Karena itu kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat 2. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Jadi Daud menganggap hanya Allah hakim yang adil, melakukan keadilan yang benar kepadanya. Karena itu dia berangkat ke bait Allah. Karena itu dia berangkat ke rumah Allah. Walaupun mungkin ketika itu bait Allah yang sekarang belum ada, tapi di tempat di mana Allah dibesarkan, di mana Allah dimuliakan, dia mau pergi menyerahkan persoalannya kepada Allah Bapa di sorga. Dalam ayat 3 sampai 5 kita lihat pernyataan yang tidak bersalah. Ia berserah diri dan mau diuji. Dia berserah diri dan mau diselidiki. Dan dia berserah diri dan dia mau agar Tuhan senantiasa memeriksa persoalan, kasus yang ditunjukkan, yang dituduhkan, yang dibebankan kepada dia. Dia mengatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Saudaraku yang kekasih, dia mengungkapkan hati yang terdalam bahwa dia bersih dari tuduhan kotor yang dikaitkan kepadanya. Dia mencoba meyakinkan Allah, dan silakan Allah supaya Allah menyelidiki, Allah memeriksa. Saudara, biasanya juga kalau di negara kita ini, kalau ada seseorang yang dicurigai bersalah melakukan tindakan kejahatan, tindakan kriminal, diadukan ke polisi, maka polisi akan menyelidiki. Polisi akan berupaya mencari, mengejar dengan kemampuan yang luar biasa untuk membuktikan tuduhan kepada seseorang yang diadukan. Yang diadukan terbuka dan mau saja. Bukti daripada dirinya bersih dan tidak ada terbukti yang dituduhkan kepadanya. Daud mengatakan hal yang sedemikian. Dalam ayat yang keempat kita lihat tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Dia meyakinkan Allah bahwa dia tidak terlibat dalam kekerasan, bahwa dia tidak terlibat dalam pembicaraan yang tidak baik. Malah dia mengatakan dia konsisten berada dalam jalan yang diperintahkan atau berada dalam aturan yang diberikan Allah dalam kehidupannya. Karena itulah dalam ayat ke-6 dia mengajukan permohonan kepada Allah. Dia mengajukan permintaan kepada Allah, yakni permintaan pertolongan Allah agar Allah sebagai hakim yang adil betul-betul memperlihatkan keadilannya di tengah-tengah kehidupan di mana dia dilanda oleh satu tuduhan, satu nilai kejahatan yang ditunjukkan, yang dikaitkan
kepadanya. Dikatakan firman Tuhan demikian. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Dengan sungguh-sungguh dia dari hati yang terdalam minta agar Allah memberikan kesempatan untuk mendengarkan permintaannya, agar Allah memberikan sedikit perhatian mendengarkan, menanggapi apa yang terungkap dari hatinya yang terdalam. Saudaraku yang kekasih, dari kesungguhan seseorang untuk mengungkapkan permohonannya, mau diadili, mau menjadi saksi, bersaksi, mau diselidiki di mana dan kapan saja, merupakan bukti awal bahwa dirinya sungguh-sungguh luput dari tuduhan-tuduhan yang dikenakan, yang dikaitkan kepadanya. Ini saudaraku yang diperlihatkan firman Tuhan lewat Daud yang dituduh sebagai penjahat pada saat. Temanya untuk kita pada hari ini, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Saudaraku yang kekasih, kalau kita meneruskan firman Allah kepada ayat berikutnya, bahwasanya Allah menjawab, menyertai, memberkati orang yang sungguh-sungguh meminta pertolongan dari Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh juga luput dari kejahatan, seperti Daud dalam teks ini. Biarlah saudara-saudara yang kekasih senantiasa mengadu minta permohonan kepada Allah Bapa di sorga lewat Yesus Kristus. Kalau kita dalam posisi yang benar, kalau kita posisi yang jujur, kalau kita posisi yang tidak pernah mengumbar-umbar kata, membuat orang luka atau sakit hati, silakan dan marilah kita senantiasa datang meminta permohonan atas pembelaan Tuhan kepada kita. Kalau kita sudah sampai kepada penghujung pergumulan, di mana kita lihat manusia sudah tidak mungkin lagi membela keadilan karena faktor pembelaan antara sesama manusia, antara yang dipengaruhi oleh faktor keduniawian, antara manusia yang dipengaruhi oleh faktor materi, antara manusia yang dipengaruhi oleh faktor psikologis dengan yang lain, sehingga hilang faktor keadilan. Tapi Yesus Kristus Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus senantiasa menumbuhkan, membenihkan, mengokohkan pilar-pilar keadilan. Karena itu mari setiap saat berdoa dan jadikan hidupmu sebagai doa, berhubungan dengan Allah Bapa di sorga lewat Roh Kudusnya, agar tetap mengokohkan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajak kami terus berdoa dan berdoa, dan kami tetap kokoh jikalau kami benar dan adil, karena Tuhan akan membela kami. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa yang mengikis pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini, yang sering sekali Tuhan seolah-olah yang benar tidak dibenarkan, yang salah malah dibenarkan, yang membuat orang percaya yang hidup damai, adil dan benar menjadi tersisih di tengah-tengah dunia ini. Seketika itu ingatkan kami bahwa ada Allah Bapa di sorga yang menjadi hakim dalam kehidupan kami, membuktikan pertolongannya buat orang-orang percaya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.